Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel guys. Salam sepak bola Piala Asia U23. Tahniah dan selamat buat timnas Indonesia karena berjaya mengalahkan Jordania dengan skor telak sebanyak 4-1 guys ya. Dengan beberapa jaringan yang telah dipersembahkan oleh pemain timnas Indonesia, bagi saya ini merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Saya bisa katakan semua jaringan yang dijaringkan oleh pemain kita adalah pemain yang berkelas dunia. Alat tiki taka dan juga beberapa passing daripada pemain-pemain timnas Indonesia menyebabkan pemain-pemain daripada Jordania juga tidak mampu untuk melakukan peluang dan juga kesempatan merobek gawang timnas Indonesia. Bahkan ini juga memberikan satu potensi yang sangat besar bahwa Indonesia telah pun layak ke ke-8 babak yang besar, dan sekaligus juga potensi untuk timnas Indonesia masuk ataupun layak ke Olimpik di Paris tahun 2024 pada bulan Agustus ini guys. Marcelino, Witan Sulaiman ya, Komang Teguh adalah antara nama-nama yang bagi saya mereka mempunyai keyakinan untuk mendapatkan jaringan, dan yang paling penting guys adalah jaringan dari Witan Sulaiman. Sangat-sangat menarik. Saya bisa katakan itu adalah tendangan berkelas dunia, sehingga kan tendangan itu kecepatannya dalam 1 saat ataupun 2 saat ya, dengan permainan tiki taka terus membuat lengkungan ataupun melencong ke arah sebelah sudut di gawang timnas Jordan ya, menyebabkan Jordan juga tergamam, terkejut, tidak terkata-kata melihat jaringan daripada Witan. Semoga jaringan dari Witan ini dapat diangkat sebagai jaringan yang berkelas dunia ataupun menjadi jaringan yang terbaik untuk di Piala Asia U23. Dan ini merupakan salah satu perkara yang sangat menarik, dan tidak ada mustahil. Selepas ini siapa sahaja tim yang akan ketemu dengan Indonesia telah pun ya bersiap sedia, dan bagi saya apa yang kita dapat lihat nilai kebaikan yang ada pada timnas Indonesia malam tadi adalah mereka bersiap sedia untuk bertemu dengan mana-mana pun tim, sebab selepas ini mereka akan bakal bertemu antara tim Jepang ataupun tim Korea Selatan lagi guys. Timnas Indonesia bukan tim yang dulu, tetapi hari ini tim yang membawa semangat untuk mengharumkan ya nama timnas Indonesia itu sendiri. Mereka berusaha keras. Jaringan-jaringan yang telah dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia itu bukanlah jaringan yang ala kadar-kadar sahaja guys, tetapi adalah merupakan jaringan dengan usaha yang keras sehingga kan mereka mampu untuk menjaringkan gol. Dan dapat dilihat wajah-wajah ataupun pemain-pemain tim Jordan sangat-sangat kecewa guys ya, karena mereka tidak menyangka seperti ini jaringan yang mereka dibolosi oleh Indonesia dengan skor yang sangat-sangat banyak 4-1. Satu pun daripada timnas Jordan yang mendapatkan itu dalam merupakan jaringan sendiri ya, dan kita anggapilah sebagai satu hadiah ya buat timnas untuk Jordan. Tetapi apa yang menariknya di sini guys adalah apabila Komang Teguh yang menjaringkan gol dengan tandukannya dilakukan oleh pertama Arhan dengan lemparan kotak dari kotak sehingga ke gawang, itu adalah merupakan menjarakkan lagi ya, untuk sekurang-kurangnya menidakkan lagi peluang untuk Jordan bangkit semula untuk melawan kepada timnas Indonesia. Apapun, saya ucapkan selamat dan tahniah, dan kali ini guys kita akan sama-sama simak apakah cerita mengenai tentang pengakuan mengejutkan Yordania, hasil akhir 4-1 timnas lolos ke 8 besar sekelas Yordania tumbang. Jadi guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Pengakuan mengejutkan ya. Se-Asia Barat gempar sekelas Yordania sukses dipermalukan oleh Indonesia. Oke. Pengakuan mengejutkan pelatih Yordania Biki geger se-Asia Barat usai lawan timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan Erick Thohir bikin publik terkejut seusai laga melawan Yordania di Piala Asia U23 2024. Pernyataan jujur Shin Tae-yong usai laga melawan Yordania langsung ngomong gini. Oke. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini.
pelatih Abu Zema terkejut di babak pertama timnya kalah mutlak 2-0 dibikin kalang kabut oleh timnas Indonesia. Bertempat di stadion yang penuh semangat, timnas Indonesia berhasil menggemparkan dunia sepak bola dengan kemenangan telak 2-0 atas Jordania dalam pertandingan persahabatan yang baru saja berlangsung. Pelatih Jordania yang tampak frustrasi tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat timnya kalah telak di babak pertama. Dalam pertandingan yang dipandang sebagai uji coba penting bagi kedua tim, Jordania diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit. Namun, skenario yang tidak terduga terjadi ketika timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih terkenal Shin Tae-yong langsung memberikan tekanan sejak awal. Langsung dari sepakan penalti yang diberikan karena kesalahan pemain Jordania kepada Rafael Struijk, timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan. Eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcelino Ferdinand membawa kegembiraan besar bagi para pendukung Indonesia yang memadati stadion. Gol kedua tidak lama berselang sebelum jeda babak pertama, ketika Witan Sulaiman mencetak gol memanfaatkan umpan pendek yang brilian dari Rizky Ridho di dalam kotak penalti lawan. Jordania yang terkejut tidak mampu merespons, meninggalkan para penggemar mereka yang terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Meskipun babak kedua berlangsung dengan ketat, timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan mereka dengan disiplin dan kerja keras. Meskipun Jordania mencoba keras untuk menyusun serangan balik, pertahanan rapat Indonesia dan kecerdasan taktis dari Shin Tae-yong membuat sulit bagi mereka untuk menciptakan peluang yang berarti. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 2-0 untuk Indonesia, yang mendapat pujian luas atas penampilan mereka yang gemilang. Kemenangan ini tidak hanya membanggakan bagi timnas Indonesia, tetapi juga merupakan dorongan besar bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi mendatang. Sementara itu, pelatih Jordania harus kembali ke ruang ganti dengan banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Kekalahan telak ini akan menjadi pukulan keras bagi mereka, dan mereka harus segera belajar dari kesalahan mereka dan kembali lebih kuat di masa depan. Pertandingan yang memukau ini telah menegaskan kembali bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan, di mana setiap tim memiliki peluang untuk mengejutkan dunia. Pengakuan mengejutkan pelatih Yordania Biki geger se-Asia Barat usai lawan timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024 di Qatar menjadi panggung bagi sejumlah kejutan yang menggetarkan dunia sepak bola. Salah satu momen paling mencolok datang ketika timnas Indonesia, yang awalnya dianggap sebagai tim lemah, mengejutkan Yordania di lapangan, meninggalkan pelatih Abu Zema tercengang, dan membuat banyak yang meragukan ekspektasi mereka. Sebelum pertandingan dimulai, timnas Indonesia dianggap sebagai underdog dalam pertarungan melawan Yordania. Prediksi awal memperkirakan bahwa Yordania akan menguasai permainan tanpa banyak kendala menghadapi lawan yang dianggap lebih rendah. Namun, sejak peluit pertama ditiup, semua prediksi itu terbalik. Pelatih Yordania, Abu Zema, mungkin telah mempersiapkan timnya dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang mudah dari Indonesia. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Timnas Indonesia tampil dengan semangat dan determinasi yang luar biasa, mengesampingkan semua label tim lemah yang ditempelkan pada mereka. Pertandingan tersebut menjadi panggung bagi permainan yang dinamis dan menarik, di mana Indonesia tidak hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga menyerang dengan keberanian dan kreativitas. Yordania yang mungkin telah meremehkan lawan mereka, terpaksa bermain dengan pertahanan yang lebih hati-hati dan menahan serangan-serangan tajam dari Indonesia. Tapi sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh admin ya, bahwa barisan pertahanan Jordania seolah-olah kelang kabut, kucar kacir disebabkan tekanan-tekanan permainan ala-ala tiki-taka ala Eropa, dan itu membuatkan lini pertahanan Jordania ini juga orang bilang sangat-sangat nampak mereka mendapat bebanan yang besar, mendapat tekanan yang besar, dan penguasaan padang ataupun di lapangan itu juga memberikan ruang kepada Indonesia untuk menguasai, bagi saya dalam lebih kurang 60% ataupun 70% seperti begitu ya. Dia terbalik ya guys, terbalik. Kalau di awal permulaan itu diprediksi bahwa Yordania ini akan memberikan momentum yang lebih mendapatkan kemenangan, tetapi
saatnya ketika berada di lapangan semuanya terbalik guys. Sepak bola ini mampu memberi banyak kejutan kepada mana-mana tim untuk memberikan semangat ataupun penghasilan yang luar biasa guys. Reaksi Abu Zema dan timnya setelah pertandingan mungkin mencakup kebingungan dan kekecewaan atas hasil yang tidak diharapkan tersebut. Mereka mungkin bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana tim mereka bisa kalah dari lawan yang dianggap lebih lemah. Namun, bagi Indonesia, kemenangan atau bahkan hanya penampilan yang mengesankan ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan persiapan yang matang, segala sesuatu mungkin terjadi di lapangan. Mereka telah mengukir sejarah dengan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kejutan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi tim-tim besar seperti Yordania. Mereka harus menyadari bahwa dalam sepak bola tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh dan semua tim memiliki potensi untuk mengejutkan. Pertandingan antara Yordania dan Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar tidak hanya menjadi sorotan dalam turnamen itu, tetapi juga menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia sepak bola. Ganda adalah contoh sempurna tentang betapa menariknya olahraga ini dan bagaimana segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam mengalahkan Yordania di lapangan tidak hanya merupakan kemenangan bagi mereka, tetapi juga kemenangan bagi semangat olahraga yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada ruang bagi kejutan dan inspirasi yang tak terduga. Pernyataan jujur, Shin Tae-yong usai laga melawan Yordania langsung ngomong gini. Setelah pertandingan yang penuh gairah melawan timnas Yordania, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang membanggakan tentang performa timnya. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyatakan kepuasannya melihat bagaimana timnya mampu bertanding secara kompetitif melawan lawan yang tangguh seperti Yordania. Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong menekankan bahwa meskipun hasil akhir pertandingan mungkin tidak sesuai dengan harapan, ia tetap puas dengan performa dan semangat bertarung yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Mereka berhasil memberikan tantangan yang nyata bagi Yordania, tim yang dianggap memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Keberanian dan ketekunan timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut merupakan bukti kemajuan yang signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pernyataan ini juga mencerminkan keyakinan Shin Tae-yong dalam kemampuan timnya untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan memuji semangat dan dedikasi para pemainnya, ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Mantap. Selain itu, harapannya untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk terlibat dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong percaya bahwa dengan waktu dan dukungan yang tepat, ia dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam arena sepak bola internasional. Pernyataan ini juga diarahkan kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebagai bentuk keinginan untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa ia siap untuk mengabdikan dirinya lebih jauh lagi dalam pembangunan sepak bola Indonesia, dengan harapan dapat mencapai kesuksesan bersama dengan timnas Indonesia. Dengan demikian, pernyataan Shin Tae-yong setelah pertandingan melawan Yordania bukan hanya sekadar pujian terhadap performa timnya, tetapi juga merupakan panggilan untuk terus berjuang demi meraih prestasi lebih tinggi dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Benar. Keputusan mengejutkan Erick Thohir bikin publik terkejut seusai laga melawan Yordania di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah pernyataan resmi, Thohir menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah membawa tim nasional Indonesia menjadi kekuatan yang dihormati di kawasan Asia Tenggara. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada tahun
tahun, Shin Tae-yong telah membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan pendekatan taktis yang cerdas, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa, Shin Tae-yong berhasil membentuk tim yang solid dan kompetitif. Prestasi yang diraih oleh tim nasional Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong tidak bisa dipandang enteng. Mereka berhasil menembus sejumlah turnamen internasional dengan performa yang mengesankan. Salah satu momen paling mencolok adalah kemenangan Indonesia di turnamen tahun-tahun, di mana mereka menunjukkan permainan yang menawan dan menginspirasi. Erick Thohir menyatakan bahwa kinerja Shin Tae-yong tidak hanya terlihat dari hasil-hasil di lapangan, tetapi juga dalam pembinaan karakter dan semangat juang para pemain. Betul. Shin Tae-yong tidak hanya menjadi seorang pelatih, tetapi juga seorang mentor yang mampu membimbing para pemain muda untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Mengingat kontribusi yang luar biasa tersebut, Erick Thohir dengan senang hati mengumumkan bahwa kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang. Keputusan ini merupakan bentuk apresiasi yang besar dari PSSI terhadap dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Shin Tae-yong selama ini. Dengan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, PSSI berharap agar Indonesia terus bersinar di pentas sepak bola Asia. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat fondasi sepak bola Indonesia, tidak hanya di level timnas, tetapi juga dalam pengembangan sepak bola di tingkat lokal. Dalam pernyataan terakhirnya, Erick Thohir mengajak seluruh masyarakat sepak bola Indonesia untuk terus mendukung dan memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Karena dengan dukungan tersebut, impian untuk menjadi kekuatan besar di tingkat Asia tidak lagi menjadi mimpi, tetapi menjadi kenyataan yang dapat diwujudkan bersama. Itu adalah pernyataan Bapak Erick Thohir ya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi pernyataan dari admin. Dikatakan ini adalah sebagai satu kelas yang sangat-sangat berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Tahun 2024 ini adalah merupakan tahun yang sangat-sangat memberikan angin yang segar untuk sepak bola di Indonesia. Apakah kalau kita lihat dari segi perubahan drastik, dari segi pembangunan, Coach Shin Tae-yong yang mempunyai taktis dan juga cerdas untuk membina karakter setiap dari pemain-pemain timnas Indonesia. Ini adalah merupakan hadiah buat rakyat Indonesia karena kita dapat lihat dari segi pembangunan drastik yang sangat-sangat berubah guys ya. Apapun guys, Uncle ingin mengucapkan selamat dan tahniah sekali lagi buat timnas Indonesia karena berjaya lolos ke 8 besar, dan insya Allah kita sama-sama doakan agar Indonesia akan terus lolos lagi ke semifinal ya, untuk melayakkan secara otomatis ke Olimpik ya pada bulan Agustus ini tahun 2024. Jadi apa yang saya dapat lihat pada hari ini guys, sebenarnya apabila timnas Indonesia U23 ini layak ke 8 babak yang besar, itu adalah merupakan satu pencapaian yang luar biasa, yang begitu bangga sekali ya, terutamanya kepada fans-fans supporter Indonesia, kepada semua rakyat Indonesia, karena Indonesia sekarang bagi saya guys sangat-sangat berbeda. Tim yang bukan dulu, tetapi ini adalah tim yang ada sekarang, yang ada semangat baru, nafas baru. Dan kalau kita lihat lagi dengan perubahan ini guys ya, kita dapat nilai perlawanan malam tadi memberikan kita nilai erti bahwa siapapun tim yang akan kita ketemu nanti, pasti Indonesia tidak ada mustahil untuk memberikan tantangan. Inilah olahraga sepak bola guys. Setiap daripada mana-mana pun tim akan sentiasa memberikan kejutan. Ada potensi untuk melakukan hal-hal yang memberikan kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan. Jadi contoh-contoh yang kita dapat adalah dari timnas Indonesia guys ya. Apapun ini adalah sebagai satu semangat, dan kita sama-sama doakan agar timnas Indonesia ini akan terus melakar untuk sepak bola yang berada di Indonesia. Saya sebagai rakyat Malaysia guys sangat juga bangga karena tim Malaysia juga sudah tersingkir awal ya guys ya. Tapi ini adalah sebagai ubat untuk meredakan kita punya rasa kekecewaan itu, dan ini kita mengharapkan Indonesia adalah wakil kita
wakil jiran tetangga kita yang rapat, jiran saudara kita yang rapat untuk sama-sama menyokong dan memberikan support sehinggalah ketitisan yang mana kemampuan Timnas Indonesia akan terus dilakarkan sehinggalah layak ke seterusnya. Mudah-mudahan kita doakan agar Timnas Indonesia akan terus layak ke semifinal ya guys ya, untuk melihat bahwa wakil dari negara ASEAN melakar laju ke level-level yang berkelas dunia guys. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.